Halo semuanya. Di sini aku Aura Cinta. Kita akan ngobrol nih tentang pariwisata di Surabaya dengan teman-teman saya. Boleh perkenalan? Halo semuanya, nama aku ini Wahyu. Halo semuanya, kenalin aku Nadia. Dengerin aku Adit. Sebenarnya kita tanya kabar dulu kali ya, biar nggak langsung masuk obrolan. Boleh nanya nggak kabar Wahyu gimana nih? Baik buat pagi ini yang mendung itu baik sih. Oh baik, mendung sih aku. Kalau Nadia gimana nih? Alhamdulillah Rasanya baik. Adit sibuk ya? Ya sibuk banget saya hari ini ya. Adit gimana keadaannya? Adit baik. Alhamdulillah. Kita mulai kali ya. Nah, menurut kalian nih, karena pembangunan pariwisata di Surabaya makin meningkat, ada nggak sih ya dampak positifnya? Dari Wahyu dulu mungkin ya? Kalau menurut saya, kalau pariwisata itu pasti ada dampak positifnya sih. Contohnya kayak kalau dampak positif di pariwisata menurut saya itu kayak mm, uh, budaya itu ngangkat gitu. Budaya kita Iya. itu pasti terangkat gitu kalau dengan adanya pariwisata yang makin lama itu makin maju, makin inovatif gitu. Apalagi udah TikTok ya sekarang ya. Oh, iya. Teknologinya makin mantap sih. Kalau dari Nadia gimana nih? Kalau dari aku sendiri pastinya ini sih bisa membuka peluang pekerjaan baru buat masyarakat yang ada di sekitar daerah pariwisata itu sendiri. Terus apa lagi ya? Kalau buat ini akomodasi, peningkatan akomodasi. Oh ada? pastinya ada. Dengan adanya wisatawan yang masuk ke daerah Surabaya itu sendiri pastinya ini sih ya bakal pakai akomodasi yang ada di daerah itu buat misalnya menuju ke tempat pariwisatanya itu sendiri gitu. Bisa ngasih saran nggak ya? Kira-kira kalau orang luar Surabaya kalau mau ke Surabaya nih naik apa gitu transportasinya? Banyak sih kalau transportasi, contohnya kayak ini. Sekarang ikonnya Surabaya itu ada bus Surabaya yang warna merah itu. Terus selain itu ada angkutan umum bis yang lainnya juga sih selain bus Surabaya. Terus ada apa ya? Ini sih. Contohnya kayak Kereta gitu ya? kereta, iya kereta. Terus ada ini Gojek atau yang lainnya itu apa ya itu nyebutnya? Transportasi online. Oh ya, pesawat juga. Kalau menurut Adit nih, gimana ya pembangunan dampak pariwisata khususnya bagi kota Surabaya? Pembangunan di Surabaya ini dampaknya cukup banyak ya menurut saya. Apa tuh kalau boleh tahu? Kalau buat lingkungan mungkin ya? Buat Ya. Kalau buat lingkungan terutama di itu sih sampah. Kalau makin banyak wisatawan kan, kalau sampah nggak diatur, nggak ditertibkan, terus SDM-nya sembarangan, bisa sampah buat kebersihan lingkungan. menurut Adit nih, ada nggak sih hubungannya lingkungan sama pembangunan wisata kayak misalnya penumpukan sampah akibat pengunjung nih? Ada nggak solusinya buat mengatasi itu? Solusinya lebih ke ini sih, kita bisa menerapkan sistem denda juga bisa. Kalau ada yang melanggar atau gimana membuang sampah bisa dikenakan denda, itu kan bisa membuat gertakan buat masyarakat, jadi masyarakat lebih takut untuk membuang sampah. Nah itu mungkin ini ya bisa ditambahin sosialisasi. Sosialisasi ke masyarakat, lebih ke dari pemerintah, pengunjung. Kalau dari kalian ada nggak sih, kalian pernah nggak berkunjung ke satu wisata nih di Surabaya yang menurut kalian pengelolaan lingkungannya ini kurang gitu ya? Aku ada sih, tapi mungkin nggak aku sebutin tempat wisatanya itu sendiri ya, kayak di anonim aja. Aku pernah pengalaman datang ke salah satu tempat wisata di Surabaya, ya itu cukup terkenal juga, jadi ikon juga di Surabaya. Dan kebetulan hari itu hari Minggu, jadi rame banget pengunjung yang datang ke sana. Nah, waktu aku habis keliling-keliling tuh lagi duduk-duduk di taman, aku lihat lingkungan sekitarnya itu benar-benar banyak banget sampah botol plastik itu berserakan kayak, dan itu di situ nggak ada
tempat sampah. Biasanya kayak di tiap titik itu kan dikasih, tapi di situ nggak ada. Jaraknya ke tempat sampah itu sendiri tuh lumayan jauh gitu loh. Nah, dengan banyaknya sampah yang berserakan kayak gitu itu menurutku buat ini sih, pengelola tempat wisata itu sendiri harusnya lebih memperhatikan, karena itu kan juga ikon Surabaya gitu ya, masa dilihat sama pengunjungnya itu kok kotor banget gitu. Harusnya lebih dikelola lagi kebersihannya di situ, mungkin bisa ditambah tempat sampahnya ditaruh di titik itu tadi gitu, jadi nggak terlalu jauh juga. Dan ini juga ada reminder sedikit buat teman-teman dan kita semua kayak dimanapun kita berkunjung itu jangan sampai ninggalin sampah gitu. Kalau memang mau buang sampah itu ya pada tempatnya gitu, jangan dibuang sembarangan gitu. Udah sih. Oh iya, kemarin kan ini ada satu cerita sendiri. Kemarin kan aku sempat pergi ke wisata. Nah kebetulan waktu itu tempat parkirnya bukan di tempat resmi nih, terus dapat pungli lebih mahal. Nah itu menurut kalian gimana? Dari Wahyu dulu nih boleh. Kan kalau saya lihat di media sosial kebanyakan ada yang pungli itu divideoin viral kan, mereka itu minta maaf, tapi itu tuh bukan budaya yang terus-terusan harus kayak dilestarikan. Segampang itu gitu. Iya, kayak ya kali kita harus terus-terusan ngandelin algoritma media sosial buat nyari keadilan gitu kan. Ya walaupun sekarang sih emang zamannya pakai media sosial buat nyari keadilan, tapi kembali lagi kalau masalah pungli itu menurut saya harusnya pihak pengelola wisata itu menyediakan lahan yang lebih luas Supaya nggak terjadi pungli Iya. kayak gitu tadi. supaya nggak terjadi pungli, dan kalau ada pungli itu sebisa diatasi mungkin gitu ya? dibubarin gitu. Segera diatasi. Iya. Bukan malah yang saya lihat itu malah orang-orang itu oh ada pungli nih, dan pihak wisata itu udah tahu tapi malah oh ya udahlah Dibiarin aja. kan itu mata pencaharian mereka gitu, mikirnya kayak gitu. Tapi kan kalau buat pengunjung itu jadi merugikan. Setuju sih ya. Aku juga pernah ngalamin juga kayak gitu waktu berkunjung ke salah satu tempat wisata di Surabaya juga. Sama halnya kayak yang dialami sama Mbak Aura tadi. Ya itu nggak kebagian tempat parkir di dalam tempat wisatanya, jadi terpaksa harus parkir di luar. Ya aku pikir harganya itu tetap sama kayak pada umumnya gitu lah ya. Ternyata ditarget lebih tinggi lagi harganya, dan itu menurut aku cukup merugikan sih. Kalau menurutku sih Gimana? gimana ya solusi, soalnya SDM kita kan ya tahu sendiri, tahunya cuma viral tapi nggak dapat. Sekarang untuk pembenahan masalah pungli Nih saran ya buat ya, pemerintah, buat pemerintah, buat pengelola wisata, tapi ditegasin lagi pungli jangan cuma buat viral kalau bisa ya ada hukum. kan sayang ya kalau misalkan wisata rame terus tiba-tiba sepi nih Gara-gara masalah pungli aja gitu. buat kalian ada nggak sih rekomendasi buat selain warga Surabaya yang mau berkunjung ke Surabaya, kira-kira gimana ya yang bagus, yang asik nih buat nongkrong, buat foto-foto? Karena aku sendiri bukan warga asli dari Surabaya sih ya, jadi mungkin pengetahuanku tentang tempat wisata di sini kurang luas juga. Kalau saran dari aku sih ini sih, di Surabaya kan juga banyak kafe-kafe gitu yang estetik, cocok sama apa ya, Tren anak Iya. muda. tren anak sekarang. Itu bisa banget ke Surabaya, banyak nyediain kafe-kafe estetik ya. Kalau dari Adit nih mungkin ada ya rekomendasi? Sama seperti Mbak ya. Saya bukan warga sini, bukan warga Surabaya, saya pendatang. Mungkin yang Kalau pernah dikunjungin terus pengetahuan bagus gitu. saya kan masih kurang nih. Ini sih ada wisata-wisata kayak taman-taman atau kebun binatang, juga bisa di pinggiran laut juga bisa. Wah, ngedit ya. Pinggiran laut di mana Pinggiran itu tepatnya, nama lokasinya? Di Selat Madura juga bisa. Pantai. Kenjeran. Nah, bisa Pantai Kenjeran.
Sekarang kalau menurut Wahyu nih, ada nggak rekomendasi yang pernah Saya mungkin kayak ke mall kan wisata ya? kalau saya sih kayak ada orang ini, saya bukan penduduk asli. Jadi saya kalau ke Surabaya dulu dari kecil ya paling ke kebun binatang. Soalnya saya suka sama ular sama singa itu suka. Sama mungkin ini ya udah jadi ikonnya kota Surabaya, kayak kalau Surabaya itu terkenalnya sama kebun binatang Surabaya gitu. Kan Surabaya juga nggak jauh ya dari pinggiran kota gitu. Gampang dijangkau sama kalau dari kota-kota lain, nah benar aksesnya mudah. Anyway nih, Surabaya kan terkenalnya kota pahlawan ya. Ada nggak sih atau apa sih yang terlintas di pikiran kalian pariwisata yang yang bertema sejarah gitu? Kalau saya pernah mengunjungi Jalan Tunjungan. Di sana itu kalau malam itu kelihatan megah, dan di sekitar situ kan juga ada Orang yang jualan gitu ya, kafe sama ada lampu-lampu yang kayak kelihatan indah gitu kalau malam. Itu kan kalau di Tunjungan itu kan di daerah situ itu ada sejarah juga, Masih kental sama sejarah, ada peristiwa sejarah juga di daerah situ. Itu sih kalau menurut saya. Kalau nanti kan Kalau gimana nih? Mungkin Moncastle gitu. oh ya benar. Kalau dari aku sendiri nih sih rekomendasinya di Moncastle, yaitu monumen kapal selam. Nah, kapal selam yang dijadiin monumen di sini itu namanya KRI Pasopati. Buat lokasinya sendiri itu ada di Embong Kaliasin, Genteng, Surabaya ya. Nah, di sini kalian bisa ngapain aja? Kalian bisa tahu isi dari kapal selam itu sendiri, terus ada kayak sejarah-sejarah krunya, terus tempat itu dibuat apa, bagian-bagian kapal itu. Terus selain itu kalian juga bisa lihat film dokumenter kayak sejarahnya kapal selam itu sendiri sampai bisa dijadiin monumen itu tadi. Terus apa lagi ya? Ada ini Kolam renang ya? di benar, sekitar? kolam renang buat anak kecil juga ada di situ. Jadi tempat itu tuh cocok buat didatengin sama ini sih, buat study tour, kalau nggak gitu wisata keluarga gitu. Terus sih. Kalau menurut Adit nih, apa yang paling sejarah gitu? Surabaya itu ya identik dengan kota pahlawan. Tentunya ada Tugu Pahlawan di Surabaya. Itu tempatnya tepat di tengah kota Surabaya, Surabaya pusat. Nah, dengan kita melihat Tugu itu kan bisa mengingat itu jasa-jasa para pahlawan, tokoh-tokoh Yang pernah berjuang. berjuang untuk kemerdekaan. Tugu Pahlawan juga ada ini museumnya, Ya, di museum lihat uang sejarah uang koin. sejarah koin dan sebagainya. Recalling tentang sejarah-sejarah. Mungkin buat kalian yang pengen cari wisata sejarah di Surabaya, bisa nih rekomendasi dari teman-teman. Banyak banget. Ya, Kalau oleh-oleh menurut kalian, oleh-oleh yang cocok dari Surabaya ini apa? Oleh-oleh sambal mungkin, kue. Sepengetahuan aku yang paling ikonik itu di ini sih, Kue lapis kukus ya, ya. lapis kukus Surabaya itu, lapis kukus pahlawan ya bukan ya. Mungkin dari teman-teman ada yang Kalau saya itu ini oleh-olehnya itu nggak terlalu ikonik, tapi kalau ke Surabaya itu harus setidaknya beli sekali. Itu pentol Surabaya itu kan ada sausnya, itu bener-bener beda dari daerah lain gitu kalau menurut saya. Bahkan di daerah saya tinggal itu pentolnya beda gitu, sama rawon itu juga. sini ini nasi goreng. Iya, nasi goreng merah fenomenal. Gak tahu kenapa ya teman-teman yang pendatang dari daerah lain yang bukan asli dari Surabaya itu Padahal sama Jawa ya. sering kaget gitu kalau lihat nasi gorengnya di daerah sini. Katanya sih dari sambalnya, kenapa sambal, sausnya Beda. itu merah banget, beda sama di daerah mereka. Ini mungkin
buat pesen ya buat teman-teman yang mau berkunjung ke Surabaya, mungkin oleh-olehnya ada yang disebutin tadi, terus kalau ke pariwisata bisa nih coba kunjungin ke kebun binatang, Pantai Pantai Kenjeran. Kenjeran, Iya, taman-taman. ada Taman Bungkul, terus Oh. yang lainnya juga ya. Kalau mau ke pasar malam bisa ke Bisa ke Iya. street food. Ke Padang bener. Mungkin segini aja ya podcast kita. Terima kasih buat teman-teman yang ngadirin waktunya, nyempetin waktunya. Terima kasih semuanya. Minggu kan dibuat bisa. Lebih di maaf lebih diperhatikan.